Nah, halo sahabat, ini penampakan dari padetan kita yang baru kita sapi ya. Jadi kita harus temani dulu jadi dia tenang, karena indukannya sudah dibawa pulang. Jadi kita harus awasi dulu padetannya ini ya. Ini kalau tidak kuat ini dia kabur gitu. Oke sahabat, untuk sekedar informasi sebagai peternak, ini kita beli sapinya tadi ya. Jadi kita beli sapinya ini di sekitaran tempat kita. Jadi tips untuk kita ini, pengalaman kita, lebih baik kita beli sapi di daerah kita. Poin pertama itu karena kita ketahui sapinya apa namanya itu biasa makan pakannya, itu kita ketahui jenis apa yang biasa kita dimakan. Biasanya seperti kalau kita beli sapi di bukit itu ya, jadi dia tuh tidak biasa makan rumput hijauan. Kadang biasa dia tuh makan rumput kering ataupun makan pakan-pakan yang sudah lama di fermentasi gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengetahui rumput ataupun jenis pakan yang biasa dimakan oleh indukannya, pedetannya, jadi kita gampang untuk beradaptasi sapinya. Seperti sekarang ini kita sapinya ini biasa dalam rumput hijauan, rumput sawah itu biasa, jadi gampang kita beradaptasi untuk pertama kalinya. Jadi kita pertama membeli itu kita prioritaskan kalau kita bisa membeli di tempat di sekitaran wilayah kita. Yang itu yang pertama itu. Yang kedua, kita mengetahui silsilah ataupun jenis keturunannya jenis apa gitu. Jadi ini murni sapi Bali. Dan selain itu kita juga mengetahui latar belakang ataupun kalau seperti sekarang itu penyakit ataupun kesehatannya kita ketahui, dimana di musim-musim sekarang ini masih saja ada sapi-sapi ya biasanya kena PMK, latu-latu itu LSD itu ya. Jadi kalau di tempat kita ini kita ketahui tidak terjangkit penyakit semuanya itu, jadi kita aman dari virus-virus yang membahayakan tersebut. Jadi kalau sudah ada di sekitar kita, untuk apa kita beli menjauh ke pasar? Karena risiko di perjalanan, selain itu juga risiko penyakit, dan tentunya harga. Nah, kalau sekarang ini pengalaman kita seperti ini ya. Ini kita bayar tadi 8 juta, 8 juta kan 16 juta. Estimasi kita kalau kita mencari ke pasar ini pasti saudagarnya memberikan harga 8,5 ya. 8,5 itu belum lagi kita menambah biaya ongkos kita pertama ke pasar dan ongkos kita mengangkut sapinya itu dari pasar ke kandang, itu juga akan menambah biaya. Nah, kalau kita membeli di kandang seperti sekarang ini, di tempat seperti kita menerima di tempat, risiko yang kita terima jadi sedikit karena sapinya itu dekat dengan kandang kita, jadi bisa diantar sama indukannya, jadi aman. Selain itu harganya itu juga bisa kita lebih murah. Di mana lebih murahnya, walaupun kalau saudagar ini biasanya mencari ke sini pasti harganya di bawah diminta, itu harganya 8 juta. Nah, seandainya ini kita beli di ke tengkulak ataupun saudagar, pasti harganya minimal 8,5. Itu sudah biasa. Itu ada rahasia dari bakul ataupun dari saudagar sapi yang biasa, itu udah kalau dapat untung 500.000 itu sudah dibilang rugi. Untuk itu terkadang kalau biasanya kita ada di sini tidak ada, terpaksa biasanya kita mencari keluar. Nah itu, tapi kalau solusi sudah ada di sekitaran kita, daripada saudagar tuh mengambil padetan peternak itu lebih murah dari 8 juta, itu lebih baik kita beli 8 juta. Beli 8 juta, kita terima di kandang. Dan kita ketahui
silsilah dan seluk-beluk. Dia juga kita mengetahui kesehatan, apakah dia pernah sakit ataupun itu sudah ketahui. Jikalaupun sapinya ada pernah sakit, itu pasti kita akan juga mengetahui. Dan selain itu juga untuk teman-teman yang mungkin ingin membeli sapi, membeli bakalan sapi pedetan itu, kiranya kita itu ini seperti ini ya, kita sediakan kandang dulu. Kalau kita tidak memiliki kandang seperti ini, kita menaruh sapi pedetannya itu tidak aman dan tidak nyaman, karena seperti sekarang ini di luar itu banyak hujan. Kalau kita taruh di luar, pedetannya kasihan ya, karena ini sapi untuk kita gemukkan. Jadi kita usahakan kita membangun kandang terlebih dahulu. Ya, mungkin itu ya. Mengapa kita membeli sapi, memprioritaskan di sekitaran lingkungan kita ataupun di sekitaran tempat tinggal kita. Jadi itulah kelebihannya dikiranya ya. Nah, ini sambil kita menemani indukannya sudah dibawa kembali ke tempat asalnya, ke kandangnya. Nah, ini biasa masih dilepas liarkan ya, untuk pertama kalinya dia dikandangkan. Jadi mungkin sampai 3 hari ke depan ini dia masih berontak-berontak ya sekarang ini ya. Jadi kita harus tetap memantau, siapa tahu nanti dia lompat seperti tadi ya. Ini kita turunkan, padahal dari sini sekarang kita dobelkan jadi bawahnya. Jadi untuk teman-teman yang memasukkan pedetan ke kandang itu, kita harus waspada supaya tidak nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena risiko setiap usaha itu selalu ada. Tapi setidaknya kita bisa minimalisir kejadian yang tidak terduga ataupun kejadian yang bisa membuat kita rugi. Nah, semoga nanti sapi kita yang kita baru beli ini ataupun pedetan ini bisa kita rawat dan kita bisa memberikan kenyamanan kepada ternak kita. Tentunya itu dia setelah nyaman, otomatis dia tuh bisa tumbuh maksimal, supaya kita bisa merawatnya dan pedetan kita ini terbebas dari rasa lapar, terbebas dari rasa haus. Nah, walaupun kita ketahui sapi kita ini kita ikat, nah, tentunya itu poin pertama itu kita bisa hindari kebebasan dia tuh mau pergi ke luar jalan-jalan seperti masih pedetan. Tapi itulah risikonya kalau kita di sekitar kita ini ingin berternak, tidak mungkin sampai besar pedetan kita bisa gembalakan di luar, dilepas liarkan ya. Nah, seperti sekarang ini adalah intensif, semi intensif ya. Jadi jenis usaha kita, karena kita ini semi intensif, karena ini tempatnya di alam terbuka seperti di sawah ini, dan tentunya ini kandangnya kita bawahnya sudah kita cor dan kita siang malam kita kandangkan. Jadi sapinya terus setiap hari kita kandangkan dan tidak kita keluar masukkan dari kandang ya. Itu ya, biar risikonya sedikit ya. Kalau ini kita keluarkan nanti bisa kabur ya, karena masih ingat dengan indukannya ya. Ini sahabat ya, seperti ini kita masih menemaninya. Dia belum pasti, dia ini belum mau makan, dia ini masih beradaptasi. Semoga dia itu cepat bisa melupakannya ya, minimal 7 hari masih bisa masih dia tuh ingat sama indukannya ya. Ini kalau, tapi syukurnya ini masih kita 2 ekor, tapi kalau sendiri ini kasihan juga dia sendiri. Tapi kalau dia ini sudah ada temannya, nanti bisa dia tuh ada temannya di dalam kandang ini. Oke sahabat, itu saja dulu mungkin pengalaman kita membeli pedetan bukan dari pasar, tapi kita membeli dari sekitar kandang kita, sekitar desa kita, di sekitar lingkungan kita, di mana kita bisa meminimalisir dari biaya, dari virus-virus, penyakit-penyakit yang menular itu dari, kalau di pasar itu kan banyak ada sapi yang dari jauh-jauh tuh, padahal seperti kemarin tuh PMK tuh
bila pasar itu tidak dibuka. Jadi itulah kita berusaha untuk mencari aman dan juga berusaha membantu peternak yang ada di sekitar kita supaya dia sapinya lebih mahal ya. Tentunya ini lebih mahal ya sapinya yang kita beli daripada kalau dijual ke saudagar. Saudagar pasti sudah di bawah 8 juta ini dibayar. Oke, segitu dulu pengalaman kita untuk berbagi usaha berternak sapi, khususnya sapi Bali. Semoga video kita kali ini bermanfaat, dan teman-teman jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman selalu sukses di dalam usaha apapun yang dimulai. Dan untuk teman-teman yang ada di luar negeri, para TKW ataupun teman-teman sesama peternak ataupun para sama subscriber dimanapun berada, semoga selalu bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Tentunya kita tetap jaga silaturahmi kita. Oke, sampai di sini dulu informasi yang kita bisa sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.